Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pemirsa yang Allah muliakan, pada hari ini ya, hari yang penuh berkah. Mudah-mudahan setiap langkah dan ibadah kita yang kita lakukan dengan ilmu ya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah ya. Senantiasalah lisan kita tidak kering bersalawat kepada beliau ya, dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik pemirsa yang Allah muliakan, di kesempatan ini kita akan memberikan ya pesan-pesan terhadap ya perencanaan atau target ibadah yang kita lakukan selama di kota Mekah dan Madinah. Kalau kita ingin berangkat haji, umroh, maka itu butuh perencanaan yang matang, yang mantap, sehingga proses ibadah itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Terlebih lagi menargetkan haji. Maka ya, haji itu butuh perencanaan yang sangat matang, berhubung prosesnya itu ya, atau tinggalnya kita di Arab Saudi itu sampai 40 hari. Maka persiapan-persiapan ya, sebagaimana di episode yang kemarin sudah kita sebutkan, itu harus kita persiapkan: iman, ilmu, fisik, kemudian harta. Itu harus ada rencana-rencana hal yang seperti itu. Kalau tidak direncanakan, maka ya tidak ada tujuannya, tidak ada jalannya. Tapi kalau kita sudah menargetkan, sudah merencanakan, oh aku tahun sekian akan berangkat, maka aku akan menabung. Nah, ya, aku tanggal sekian akan umroh, maka aku akan mempersiapkan, baik itu mempersiapkan harta, kemudian dokumen-dokumennya. Baik. Nah, yang lebih dibutuhkan lagi pemirsa yang Allah muliakan, pada saat kita ingin ya melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka kita harus merencanakan target ibadah yang kita lakukan. Karena itu butuh sekali. Kalau kita tidak menargetkan ibadah atau merencanakan ibadah apa saja yang harus kita lakukan, maka sayang sekali harta yang kita gunakan banyak ke sana gitu. Masa kita hanya salat 5 waktu saja di sana, nggak ada baca Quran? Ya. Masa kita hanya mau belanja saja di sana, nggak ada ibadah yang kita lakukan, ibadah yang begitu mantap, dengan tenang kita lakukan? Maka itu semua butuh perencanaan. Nah, bagaimana kita merencanakannya? Maka kalau kita lihat orang-orang yang sukses, yang mereka itu punya kelebihan dari segi kehidupannya, ya, cara pandang kehidupannya bisa lebih baik lagi, mereka biasanya itu menulis target mereka. Menulis target mereka, menulis perencanaan mereka, ibadah apa saja yang mau mereka lakukan. Apalagi di 2 kota suci ini, kalau kita tidak manfaatkan untuk ibadah, kita tidak targetkan, kita tidak merencanakan, sayang sekali. Karena di 2 kota suci ini belum tentu kita setahun sekali berangkat. Ya. Apalagi haji, belum tentu kita tiap tahun berangkat haji. Belum tentu 5 tahun sekali kita berangkat haji. Boleh jadi pun ada sebagian tidak diizinkan Allah untuk berangkat haji, ya, karena ketidakmampuannya.
Ada orang yang mereka punya harta tapi tidak diberikan kesempatan haji juga sama Allah. Maka itu semua butuh proses perencanaan dan target yang harus kita lakukan. Nah, sebagaimana yang sudah kita katakan tadi, ini dua kota suci yang luar biasa, yang ibadah dilakukan di sana itu lipat ganda pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah 100.000 kali lipat, di Madinah 1.000. Subhanallah. Jadi pemirsa yang Allah muliakan, jangan sia-siakan ya ibadah keberangkatan kita haji dan umrah itu. Jangan malah kita menceritakan orang lain. Ya. Hindari sesuatu yang bisa mengurangi nilai pahala kita. Maka pesan kita adalah rencanakanlah target, baik target keberangkatan ataupun target ibadah jamaah pemirsa semua. Ya. Apa yang harus kita lakukan di kota Madinah, ya. Banyak berziarah, berkunjung ke tempat-tempat yang dianjurkan untuk berkunjung. Contoh, Kuba itu salah satu tempat yang dianjurkan untuk berkunjung. Ya, berkunjung. Untuk di Kuba, Masjid Kuba adalah kota Madinah, dan Masjid Kuba ini pemirsa yang Allah muliakan, sejarahnya adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi setelah hijrahnya Nabi di kota Madinah. Nah, di dalam sebuah hadis, Nabi itu setiap hari Sabtu, ya, Yaumus Sabt ada dalam sebuah hadis, jelaskan di sana, berjalan ke Masjid Kuba. Ya, dengan posisi keadaan Nabi dalam hadis itu sudah bersih, ya, mandinya seperti mandi besar, berwudu, kemudian berangkat ke Masjid Kuba, kemudian salat sunnah 2 rakaat di sana, ya. Maka nilai pahalanya itu adalah kal umrah, seperti orang umrah. Subhanallah. Nah, jadi kita rencanakan gitu agar yang dianggap orang hanya ibadah sholat saja yang dilakukan di Masjid Kuba itu, padahal tidak. Ya, ketika kita jalankan rangkaiannya yang seperti saya katakan tadi, maka nilai pahalanya kayak umrah, seperti umrah. Nah, harus yakin dengan iman yang kita tanamkan. Ya, pemirsa yang Allah muliakan. Kemudian apa saja yang kita lakukan di Masjid Nabawi? Ziarah. Ya, ziarah kemana? Ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis dikatakan la tashuddur rihal ila thalath masajid. Salasati masajid. Jangan kalian berjalan ke suatu tempat yang membutuhkan usaha yang besar kecuali ketiga tempat ini. Masjidil Haram, wa Masjid hadza, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa min Al-Aqsa. Nah, itu dia pemirsa yang Allah muliakan. Kemudian, ya, kita rencanakan untuk ziarah. Kita targetkan untuk ziarah. Karena memang ziarah itu bentuk dari bagian ibadah seseorang. Ya, di sana ada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian di sana ada makam Umar. Kemudian di sana ada makam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian apa lagi? Ya, salat. Ya, salat apa? Insya Allah akan kita lanjutkan kembali lagi nanti setelah jeda berikut ini. Pemirsa yang Allah muliakan, ya, kita lanjutkan kembali target dan perencanaan ibadah selama kita di kota Mekah dan Madinah. Ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa kita ziarah. Nah, habis itu, ya, targetnya ibadah itu salat 5 waktunya wajib kita tanamkan dalam hati kita. Wajib di Masjid Nabawi untuk kota Madinah. Kita usahakan salat 5 waktu itu di Masjid Nabawi.
berjamaah. Ya. Kalau makanya sebenarnya itu tadi hasil dari rencana dan target itu. Kalau kita bangun dari awal sebelum keberangkatan haji dan umroh kita bangun target kita bahwasanya aku harus wajib sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Maka dia akan terngiang-ngiang terus bahwa seakan dia berdosa kalau tidak sholat jamaah di Masjid Nabawi. Karena sayang sekali jauh-jauh ke sana itu sholatnya di hotel atau di kamar, sayang sekali. Ya. Kita bisa bayangkan nilai pahala salat di sana itu, salat wajib, ya, itu dilipat gandakan 1000 kali lipat kita salat di masjid lain. Seperti masjid lain, 1000 kali lipat. Udah jamaah, ditambah 1000 kali lipat, subhanallah nilai pahala yang besar kita lakukan. Kemudian, ya, target ibadah yang kita lakukan, usahakan, ya, selama di sana kita, itu baca Qur'annya itu, ya, minimal kita selesaikan 15 juz di sana. Contoh, ya, perencanaan yang kita lakukan contoh. Biasanya kan jamaah umrah itu 10 hari, ya, kemudian ada yang 12 hari. Kita ambil yang 10 hari. 10 hari biasanya itu lebih banyak di kota Mekah. 6 hari di kota Mekah, 4 hari di kota Madinah. 4 hari di kota Madinah ini, usahakan tetap dapat 15 juz. Kita membaca Al-Quran. Dan membacanya itu, ya, di Masjid Nabawi. Nah, bisa saja kan? Nanti pas mau subuh, bangun, ya, jam-jam 4 atau jam-jam 3 atau setengah jam lah sebelum azan kita datang ke masjid, udah kita baca Quran setengah jam. Kalau yang lancar bacaannya itu bisa dapat sampai 1 juz. Kalau yang mungkin masih terbata-bata, tidak masalah, ya. Jangan sampai nanti timbul dalam hatinya, Ustadz, sayang kali ibadahku di sana, Ustadz, aku nggak bisa banyak berbuat ibadah karena aku nggak paham baca Quran, karena aku mu'alaf dan lain sebagainya. Tidak masalah, Ibu. Ketika Ibu niatkan bahwasanya Ibu pengen sebenarnya membaca Quran dengan semaksimal mungkin, maka itu akan didengar dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Seperti itu pemirsa yang Allah muliakan, ya. Jadi usahakan, ya, ibadah itu di masjidnya. Nah, baca Qur'annya, ya, usahakan targetkan yang 12 hari perjalanan ataupun 10 hari perjalanan ibadah umrah, targetkan 15 juz selesai. Nah, kemudian juga perbanyak di sana, ya, ada lagi ziarah ke Raudhah. Ziarah ke Raudhah. Nah, Raudhah itu Raudhatun min riyadil jannah. Raudhah itu, ya, kalau sekarang itu sudah ada, nanti pemirsa lihat ada di atas itu kayak jalur hijau, ya, nanti berbentuk ada batasnya, itu pas di daerah tempat imam masjid, imamnya itu namanya Raudhah, ya, bagian dari taman-taman surga. Subhanallah, mustajab doa, tempat diijabahnya doa. Tapi perlu diingat pemirsa yang Allah muliakan, bukan berarti pada saat kita di Masjid Nabawi tempat mustajabnya doanya di Raudhah, tidak. Itu keliruan dan pemahaman yang salah di kalangan sebagian kaum muslimin. Nah, ya, jadi berdoa, beribadah di Raudhah. Apalagi sekarang alhamdulillah Raudhah itu sudah tertata dengan baik, sudah ada antrian masuknya. Jadi nggak bisa seperti yang dulu lagi, kadang ada yang digeser awak tiba-tiba, kemudian ada pas awak sujud tak sengaja dia mungkin di tepijaknya kepala awak gitu, ya, kepala kita. Nah, kemudian ibadah-ibadah, usahakan ibadah-ibadah sunnah perbanyak di Masjid Nabawi pemirsa yang Allah muliakan. Ya. Kalau bisa kita salat tahajud, kemudian salat duha, ya, subhanallah, kemudian salat syuruk,
usahakan banyak sekali waktu kita di Masjid Nabawi itu. Apalagi di Masjid Nabawi itu, ya ada di hampir setiap dinding-dinding, tiang-tiang masjid, maksud kita, pengajar-pengajar Al-Quran. Ya, pengajar Al-Quran ada di sana. Ya, ada yang khusus nanti lizuar untuk orang-orang berkunjung atau yang disebut dengan umroh. Orang-orang yang ziarah ke sana. Ada, kita datangin ke situ. Syekh, urid an usammi qiraati, aku mau memperdengarkan bacaanku. Nah, insyaallah nanti akan diperbaiki. Nah, apalagi di sana alhamdulillah ada pengisi masjid di Masjid Nabawi dari Indonesia. Dan itu adalah kakaan kelas kita ya, waktu kita di sana ya, beliau itu S2 dan kita diberikan nasihat ya waktu awal kita keberangkatan di sana, waktu sampai di sana. Namanya Ustadz Dr. Ariful Bahri, Dr. Aqidah di Fakultas Usuluddin. Dan beliau sekarang ngajar di sana. Di pintu antara pintu 18 sampai pintu 22. Ya. Nah, bisa dengarkan kajian berbahasa Indonesia di sana. Nah, mendengarkan kajian, datang saja itu sudah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mengaplikasikan, mengamalkan isi dari kajian yang kita dengarkan waktu kita di Masjid Nabawi. Nah, jadi memang pemirsa yang Allah muliakan, kalau kita tidak targetkan seperti itu, apa saja ibadah yang kita lakukan di kota Madinah, maka udahlah. Yang kita rasakan cuma capek saja. Nilai pahala yang ingin kita dapatkan hanya sedikit, dan lain sebagainya. Kemudian juga, ya, karena biasanya di kota Madinah itu, ya, rencanakan apa saja yang akan, ya, dikerjakan yang bersifat duniawinya. Nah, mungkin kalau mau belanja, masalah belanja silahkan. Ya. Kemudian pada saat kita mau keluar dari hotel itu tetap harus direncanakan. Jadi nggak sia-sia kita. Nah, jadi jangan sampai nanti target kita itu kebanyakan belanja, kebanyakan jalan-jalan, tapi ibadah di sana sedikit. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu dia pemirsa yang Allah muliakan. Jadi sangat-sangat perlu diperhatikan apa saja perencanaan, apa saja target ibadah kita. Karena memang kita semua harus punya target. Memang hidup ini harus ada targetnya. Biar pada saat kita sudah menulis target itu, kemudian kita agak sedikit jalan ke lain jalur dari target itu, maka pada saat kita ingat kepada target kita akan kembali lagi ke jalan yang sama itu. Baik, misalnya yang Allah muliakan, insyaallah ya, kita akan sambung kembali lagi nanti setelah jeda berikut ini. Pemirsa yang Allah muliakan, ya, kita masih memaparkan target dan perencanaan kita. Tadi kita sudah bahas target perencanaan kita dari mau berangkat, kemudian dari ibadah di kota Madinah. Kita akan menargetkan perencanaan ibadah saja yang terbaik ya di kota Mekah. Nah, kalau kita beribadah di kota Mekah, maka betul-betul ibadah yang baik, pemirsa yang Allah muliakan. Karena di sana itu nilai pahalanya 100.000 kali lipat dari ibadah di masjid yang lain. Subhanallah. Apalagi di sana, ya, lebih luas lagi, lebih banyak lagi perjalanan kita. Nah, makanya di sana butuh perencanaan target yang harus betul-betul kita lakukan. Nanti sampai sana apa saja yang harus saya lakukan? Oh, ya, saya harus sama kayak seperti di Masjid Nabawi, salat 5 waktunya di masjid. Ya, Ustaz,
aku kurang sehat Ustadz, capek kali, boleh aku sholat di hotel. Nah, baik. Jadi, kalau sudah memasuki kota Mekah, maka nilai pahala di sana itu, ya, itu sudah memasuki kota Mekah nih, gapura kota Mekah, Makkah Al-Mukarramah. Maka dari situ, nilai pahalanya sudah masuk 100.000 kali lipat. Kalau kita uzur, capek dan lain sebagainya, sakit, maka boleh sholat di rumah. Di hotel maksud kami. Nah, itu dia pemirsa yang Allah muliakan. Kemudian, ya, kita harus menargetkan bahwa, ya, kita harus menyelesaikan 15 juz terakhir. Ya, tadi kita sudah baca tadi 15 juz di kota Madinah, kemudian 15 juz terakhir di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Kita tahu bahwasanya 15 juz sudah berapa ratus ribu huruf yang sudah kita baca, meskipun hurufnya berulang-ulang. Bayangkan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala 100.000 kali lipat. Subhanallah. Ya. Kegiatannya juga sama, ya. Perencanaannya juga sama, target ibadahnya juga sama, kita lakukan seperti di kota Madinah. Salat 5 waktu, kemudian baca Quran, ya. Kemudian juga salat sunnah di sana. Nah, jadi apa yang kita lakukan di kota Madinah, target ibadah apa yang kita lakukan di kota Madinah, maka itu juga yang kita lakukan di Masjidil Haram. Nah, ya, pemirsa yang Allah muliakan. Betul-betullah kita, ya, beribadah di sana. Ya. Jangan sampai kita terlena dengan kemegahan yang ada di sana. Karena yang dibutuhkan di sana itu adalah ketika kita, ya, berangkat untuk ibadah umroh dan haji ataupun umroh. Kemudian juga rencanakan bahwasanya kita berangkat, ya, travelnya pakai travel apa, seperti itu. Nah, jadi nanti pemirsa kalau mau berangkat umroh juga bisa bersama saya, gitu. Karena saya juga diamanahi di salah satu travel yang ada di Indonesia untuk membawa jemaah. Nah, insya Allah juga bulan 8 ini kita akan berangkat. Ya, beberapa jemaah yang kita miliki kita akan berangkat, kita ibadah bareng di sana. Dan alhamdulillah juga memang sudah kita sampaikan, kita sudah manasik, kemudian kita sudah sampaikan perencanaan target ibadah kita yang kita lakukan. Nah, seperti itu. Ya, pemirsa yang Allah muliakan. Kemudian juga merencanakan atau target untuk mendapatkan pembimbing yang benar itu harus kita punya. Itu harus punya, kita niatkan, kita targetkan. Karena banyak sekarang yang pembawa-pembawa jamaah itu, ya, yang mereka itu belajarnya hanya belajar dari kegiatan mereka sehari-hari gitu, nggak langsung mendatangi para ulama, bertanya dan lain sebagainya, seperti itu. Yang pemirsa yang Allah muliakan. Nah, dan tetaplah beribadah di kota Madinah dan kota Mekah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh Ustaz berfoto, boleh. Ya, tapi jangan sampai fotomu itu menghilangkan nilai pahalamu. Kemudian di sana juga pemirsa, ya, jangan sampai pemirsa ditangkap, ya, sama polisi. Karena di sana itu di kawasan-kawasan Masjid Nabawi, kawasan Masjidil Haram itu nggak boleh kita bawa spanduk. Nah, ya, nggak boleh. Kemudian nggak boleh video lama-lama, nggak boleh, ditangkap. Udah ditangkap, dipenjara, kemudian dideportasi, tidak boleh masuk selama 10 tahun. Nah, perihal tentang ibadah itu pemirsa yang Allah muliakan, betul-betul lah kita memilih ibadah. Memilih pembimbing, betul-betul lah. Karena ada yang di sana itu sampai kalimat-kalimat thayyibahnya, padahal ini kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, ucapan-ucapan baik dilakukan, ya, doa-doa, tetapi sambil seperti nyanyi. Na'udzubillah min dzalik. Kan
Kita malu seperti itu. Jadi hujatan orang-orang. Ya. Jadi kita bukan malah menunjukkan kebaikan kita, keikhlasan kita kepada Allah, malah merusak nilai ibadah orang akibat kita. Ya, kita sambil seperti nyanyi sorak-soraknya di sana gitu. Ya. Udah sekedarnya saja. Contoh, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena kita tahu bahwasanya kalimat itu kalimat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis itu ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Umdatul Ahkam. Ya, itu ada. Kalimat yang luar biasa. Di sana terdapat pujian dari Allah, kemudian pesucian kepada Allah dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu tadi pemirsa yang Allah muliakan, pandai-pandailah kita memilih ibadah yang kita lakukan, pembimbing yang akan kita ikuti, kemudian betul-betullah merencanakan target ibadah yang apa yang harus kita lakukan agar nilai ibadah umrah kita, ya, hatta kita tidak sia-sia dan mendapatkan keberkahan dan nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa yang Allah muliakan, demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kekurangan, kepada Allah menampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.